Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Graduation Ceremony of Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan 23 Generation May 31, 2022. Acara wisuda lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan Angkatan 23 tahun 2022 tanggal 31 Mei 2022. Welcome for all distinguished audiences and parents. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh undangan dan orang tua wisudawan wisudawati. Sehubungan dengan penerapan protokol kesehatan, maka pada kesempatan ini kami sampaikan kepada seluruh hadirin untuk tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan lain sebagainya. Menggunakan hand sanitizer bagi bapak dan ibu yang mengalami perubahan suhu tubuh secara tiba-tiba, untuk segera menghubungi panitia atau posko kesehatan. Jika bapak dan ibu batuk atau bersin, harap gunakan penutup mulut. Distinguished committees, get into the ceremonial hall. Ladies and gentlemen, stand up please. Prosesi memasuki ruangan upacara. Hadirin, dipersilahkan untuk berdiri. Sing Indonesian National Anthem by SMK Gelora Jaya Nusantara Medan, followed all audience. Menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh paduan suara SMK Gelora Jaya Nusantara Medan, diikuti oleh seluruh hadirin.
Silent Ledge by Chairwoman of STIM Sukma Medan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua STIM Sukma Medan. Ladies and gentlemen, you may be seated. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Welcoming dance, performance by STIM Sukma Medan. Tari persembahan dari STIM Sukma Medan. Sirih disusun di dalam tepat, di dalam tepat. Bungalah mawar jadi hiasan. Sirih disusun tuan di dalam tepat, di dalam tepat. Bungalah mawar tuan jadi hiasan. Walau sirih mengenyang tidak, mengenyanglah tidak. Jadi penawar sepanjang zaman. Walaupun sirih mengenyang tidak, hai mengenyanglah tidak.
sirih berpinang tidak tuan, lambanglah adat pusaka Melayu. Recitation of Dua by Ustadz Ahsanul Fuad Saragi MA. Please. Pembacaan doa dipimpin oleh Ustadz Ahsanul Fuad Saragi MA. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مجيب السائلين ويا رب العالمين. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menggilirkan siang dan malam, yang menghidupkan dan yang akan mengakhirkan kehidupan kami. Tuhan yang menggenggam jiwa-jiwa kami, Tuhan yang maha melihat, lagi maha menatap. Duhai Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampuni sekalam apapun masa lalu yang pernah kami jalani, ya Allah. Hapuskan sekotor apapun aib-aib kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni jika selama ini kami melupakan-Mu. Ampuni andai kami sering tidak ridha dengan ketentuan-Mu, sering kecewa dengan takdir-Mu. Ampuni jika kami kurang bersabar terhadap ujian-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampuni maksiat yang telah kami perbuat, ya Allah. Ampuni segala kezaliman kami kepada ibu dan ayah kami. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul di ruangan ini dalam acara wisuda STIM Sukma Angkatan ke-23 tahun 2022. Jadikanlah acara ini menjadi acara yang Engkau berkahi. Jadikanlah acara wisuda ini menjadi acara yang menandai dan menghimpun rasa syukur kami atas telah berhasilnya kami menyelesaikan jenjang studi perguruan tinggi. Tidak ada untaian kata yang paling pantas dan paling mulia yang bisa kami sampaikan selain rasa syukur kami atas segala limpahan karunia-Mu. Engkaulah yang telah memberikan kami umur. Engkaulah yang telah memberikan kami kesempatan. Betapa banyak anak-anak muda seperti kami yang ingin kuliah, tetapi mereka tidak memperoleh kesempatan untuk duduk di bangku kuliah karena keterbatasan yang ada di sana sini. Tapi Engkau, wahai Tuhan yang maha baik,
Engkau memilih kami sehingga kami punya kesempatan menuntut ilmu sampai perguruan tinggi. Wahai Allah Tuhan yang maha menyaksikan, izinkanlah kami atas nama-Mu Asy-Syakur, Tuhan yang memberikan balasan kepada hamba-hambanya yang bersyukur, mengucapkan rasa syukur kami kepada kedua orang tua kami. Izinkanlah ya Allah, apa yang kami raih hari ini kami persembahkan kepada ibu dan ayah kami. Ibu kami yang mengandung kami selama 9 bulan, yang melahirkan kami dengan bersimbah darah dan air mata, yang darahnya mengalir di dalam tubuh kami, yang menghadirkan kami ke atas dunia ini, yang mengasuh dan mendidik kami dari sejak kecil hingga saat ini, yang tak henti-hentinya mendoakan kesehatan dan keselamatan kami. Izinkanlah ya Rabb, apa yang kami raih ini kami hadiahkan kepada ayah kami yang telah berjuang membesarkan kami, mencukupi segala keperluan kami, membayarkan uang kuliah dan biaya keperluan kami, yang semua biaya-biaya itu ditebus dengan rasa letih, pikiran, dan badan yang bersangatan. Duhai Allah, jadikanlah kami menjadi anak yang tahu berbalas budi. Buatkanlah orang tua kami ridho dan memaafkan kami. Jadikan hatinya hati yang selalu terhibur oleh akhlak kami ya Allah. Ya Allah, selamatkan ibu ayah kami ya Rabb. Jadikan tetesan keringatnya, air matanya, darahnya menjadi jalan kemuliaan baginya dunia dan di akhirat. Sayangilah ibu kami ya Allah. Golongkan kami menjadi anak yang tahu berbalas budi. Kami bermohon ya Allah, jadikan ilmu yang kami peroleh selama menuntut ilmu di STIM Sukma menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi lentera yang menerangi kegelapan, ilmu yang menjadi jalan bagi terbukanya pintu-pintu rezekimu yang dapat membentangkan jalan-jalan kebaikan bagi kami, kedua orang tua kami, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah, pilihlah kami menjadi jalan kecukupan bagi hamba-Mu yang fakir dan miskin, menjadi jalan cahaya bagi hamba-hamba-Mu yang ada dalam kegelapan. Pilihlah kami menjadi jalan kebahagiaan bagi hamba-hamba-Mu yang nestapa. Pilihlah kami menjadi jalan pelindungan-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang teraniaya. Pilihlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang penuh manfaat. Kami berharap hidup yang sekali-kalinya ini dapat mempersembahkan yang terbaik ya Allah. Kami ingin akhir hayat kami kelak, kami puas karena telah melakukan yang terbaik dalam hidup ini, semata-mata karena Engkau, bukan karena rindu pujian, ataupun karena kedudukan dari sisi makhluk-Mu. Duhai yang maha mendengar, jangan biarkan apa yang Engkau titipkan ini menjadi fitnah bagi kami. Engkaulah yang menggenggam diri kami. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim. وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Tuhan kami, buatlah diri kami sekalian ini bahagia selama hidup di atas dunia ini dan bahagia kelak di negeri akhirat kami. Lepaskanlah kami, lepaskanlah dua orang tua kami, istri, suami dan anak-anak kami. Pendek kata siapapun orang-orang yang kami cintai ya Allah, dari pedihnya siksa api neraka-Mu. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar wa ya rabbal alamin. Wassallallahu wassallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acknowledgement of Open Senate Assembly of STIM Sukma Medan by Chairwoman of STIM Sukma Medan to Mrs. Dr. Wardayani SAMSI. Please welcome. Pembukaan sidang Senat terbuka STIM Sukma Medan oleh Ketua STIM Sukma Medan kepada Ibu Dr. Wardayani SAMSI kami persilakan.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan dengan agenda tunggal Wisuda Angkatan ke-23 tahun 2022 resmi dibuka. A speech by Chairwoman of STEAM Sukma Medan to Mrs. Dr. Wardayani SAMSI. The floor is yours. Kata sambutan Ketua STEAM Sukma Medan kepada Ibu Dr. Wardayani SAMSI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan serta keluang waktu sehingga kita semua bisa bertemu dan berkumpul di ruangan berbahagia ini dalam rangka melaksanakan acara wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan yang ke-23. Selawat beriringkan salam tidak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat Wakil Gubernur Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, Bapak Dr. Kaiman Turnip. Yang terhormat ayahanda kami, anggota DPR RI Komisi 10, bidang pendidikan, olahraga dan sejarah, Profesor Johar Arifin. Alhamdulillah beliau berkesempatan hadir pada hari ini di tengah kesibukannya yang luar biasa. Seingat saya kemarin masih rapat dengar pendapat, kemudian tadi malam sudah sudah terbang ke Medan dan pagi ini di STEAM Sukma, insya Allah sebentar lagi bakal ke Sidikalang, Prof. Kabanjahe. Luar biasa, terima kasih atas kehadiran Prof. Johar. Sedikit saya ceritakan tentang Prof. Johar. Beliau menjadi panutan bagi saya pribadi. Panutan yang pertama, beliau adalah orang yang sangat disiplin. Undangan yang sampai ke beliau jam 8, kan biasa tuh WIB, waktu Indonesia berubah gitu. Jadi karena saya tahu beliau tepat waktu, saya WA sebelum jam 8, setengah 8, Prof, acara kita mulai jam 9. Rupanya Prof udah pergi duluan. Itu salah satu teladan beliau yang saya terus mencoba untuk memperbaiki, ternyata tidak mudah mendisiplinkan diri. Terima kasih Prof sudah memberikan banyak pengajaran. Pelajaran kedua dari beliau yang saya dapat adalah beliau sangat konsen terhadap silaturahim. Ini jugalah yang saya kira yang membawa beliau sampai ke perwakilan kita di Jakarta, karena kemampuan silaturahim beliau yang tidak bisa rasanya untuk kita ikuti padahal kesibukannya luar biasa. Pelajaran kedua berharga ini sangat berpengaruh bagi saya. Mudah-mudahan kita teruskan untuk periode-periode berikutnya. Prof. Johar tetap menjadi panutan kita di sini dan di Jakarta khususnya Indonesia. Yang mulia Raja Kejuruan Muda Mitar Bilad Deli, mohon izin Tuanku kalau saya salah menyebutkan. Tengku Muhammad Fauzi Eskom Mkom beserta perangkat dan para datuk yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. PLT Kepala LLDikti Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara, Prof. Ibnu Hajar, yang insya Allah sebentar lagi akan hadir. Ketua Aptisi Sumatera Utara yang diwakili oleh Sekjen Aptisi Bapak Suprianto SPMSI. Yayasan Pendidikan Sukma, alhamdulillah hari ini yayasan semuanya hadir. Terima kasih Bu Istu, Pak Samsul. Mohon maaf kalau mata saya agak kabur dari jauh.
Pimpinan perguruan tinggi swasta yang juga hadir hari ini, adinda kami Dr. Sodri, ada Kak Wiwin dari Harapan, dan ada beberapa teman lagi yang mohon maaf kalau saya tidak terlihat juga. Pimpinan perusahaan, insya Allah hari ini kita akan melaksanakan MOU dengan beberapa perusahaan, diantaranya PT Telkom, Bank Rakyat Indonesia, Bank Bukopin Syariah, kemudian Bank Sumut Syariah, insya Allah sebentar lagi, terima kasih atas kehadirannya. Kepala sekolah yang juga hadir pada hari ini, saya melihat ada dato dari Pak Awal ya, Pak Awal dari SMA 2 Pakam, dan ada beberapa kepala sekolah juga ya dari Binjai, Langkat yang kami undang, termasuk dari Deli Serdang dan Medan. Bapak Ibu hadirin yang kami undang, yang tidak dapat kami sebutkan, oh ya ada Bapak Ibu dosen yang mohon maaf seharusnya beliau duluan yang saya hormati, berhubung hari ini wisudawan adalah hasil dari support dari Bapak Ibu dosen. Orang tua wisudawan wisudawati yang kami hormati dan tentu yang kami sayang adalah para wisudawan wisudawati. Mohon maaf tadi kalau menyapanya agak lama dan mungkin ada yang tidak tersapa, saya mohon maaf sekali lagi. Namun demikian apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah bahwa sedikit saya perkenalkan tentang STIM Sukma. STIM Sukma adalah Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma yang keberadaannya sebenarnya sudah cukup lama, berdiri tahun 2000 tanggal 9 Juni tepatnya. Dari 22 tahun keberadaan STIM Sukma, tentu sudah banyak memberikan kontribusi terhadap bagaimana peningkatan sumber daya manusia. Hari ini STIM Sukma, bukan hanya STIM Sukma sebetulnya, semua institusi pendidikan tinggi diberikan PR yang cukup besar. Dan ini juga menjadi satu permasalahan yang kami sampaikan lewat perwakilan kita di DPR RI. Begitu banyak tuntutan pemerintah terhadap satu institusi pendidikan, padahal ada tugas berat lainnya, yaitu bagaimana menghantarkan SDM-SDM yang handal dari satu institusi, daerah, ataupun negara. Beratnya administrasi yang dibebankan kepada perguruan tinggi swasta khususnya, ini menjadi PR besar. Akhirnya mau tidak mau akan ada pihak-pihak yang merasa terzolimi. Ya kan, merasa terzolimi. Kenapa? Karena ada tuntutan dan itu menjadi indikator kinerja bagi perguruan tinggi. Salah satunya adalah akreditasi. Akreditasi itu sebenarnya tidak memberikan tidak memberikan kejelasan atau mengatakan bahwa akreditasi adalah bentuk legalitas atau tidak legalnya sebuah perguruan tinggi. Tidak demikian. Namun perusahaan-perusahaan yang menggunakan sumber daya manusia yang dari perguruan tinggi tadi mengharuskan harus punya akreditasi unggul, baik sekali dan baik untuk yang sekarang atau ABC. Sehingga mau tidak mau perguruan tinggi berusaha untuk mendapatkan nilai-nilai atau level-level tersebut. Sekarang kebijakan dari pemerintah untuk mendapatkan level tersebut sudah diserahkan kepada yang namanya lembaga akreditasi mandiri. Artinya perguruan tinggi sudah harus membayar sendiri akreditasinya. Yang untuk bayarannya itu aja angkanya lumayan 55 juta. Itu baru bayarnya, belum jelas hasilnya. Belum lagi PR-PR lainnya. Pokoknya kalau dibilang antara beban dengan kalau kita konversi dengan finansial nggak sebanding. Namun demikian kami yakin semua institusi pendidikan tidak menyerah dengan banyaknya peraturan-peraturan yang dibebankan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan tadi terhadap satu institusi pendidikan. Tetapi memang ini tidak bisa ditanggung sendiri. Perlu kerjasama dari perwakilan kami yang ada di PRRI untuk bisa memperjuangkan bagaimana supaya masing-masing pihak itu fokus dengan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi dari sebuah institusi pendidikan adalah bagaimana
mencetak, mendukung, menciptakan sumber daya yang dibutuhkan. Seharusnya untuk mencetak dan mencetak sumber daya yang dibutuhkan tadi kan perlu konsentrasi. Ketika kemudian harus nyari mahasiswanya harus berbayar, kemudian akreditasinya dengan tuntutan-tuntutan seperti tadi, tentu ini juga menjadi sebuah PR yang menurut kami tidak bisa kami selesaikan sendiri. Jadi izin Prof. Johar untuk terus memperjuangkan pendidikan agar anggaran yang tersedia dari Kementerian Keuangan bisa dimaksimalkan untuk pendidikan. Kita rindu dengan negara-negara yang kalau saya tidak salah di Turki itu uang kuliah mahasiswanya hanya sekitar 1 juta per semester. Ya kan? Untuk S2-nya hanya 4 juta per semester. Bukan uang kuliahnya yang murah, tapi pemerintah memberikan support terhadap semua perguruan tinggi yang ada di Turki. Ini harapan kami, Prof. Mohon izin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kemudian saya khusus sampaikan untuk para relasi, terima kasih atas dukungannya selama ini karena mensupport aktivitas STIM Sukma, baik aktivitas secara finansial, kemudian menerima alumni atau mahasiswa kami untuk diterima magang dan bekerja di tempat Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Khusus untuk para wisudawan. Hari ini memang di wisuda. Kalau kita pakai bahasa Jawa wisuda. Kalau udah wis berarti udah gitu ya. Tapi kita bukan pakai bahasa Jawa ini. Ada makna yang perlu diingat oleh para wisudawan berkaitan dengan masalah wisuda. Kenapa? Karena sebenarnya wisuda adalah awal dari Anda semua akan diterima di masyarakat. Apakah hasil godokan kami selama 3 tahun untuk D3 dan 4 tahun untuk S1 ada manfaatnya? Tergantung setelah ini. Kami sudah memberikan pendidikan karakter, bagaimana adik-adik sekalian bisa memaksimalkan apa yang sudah diberikan. Kalau misalnya kami boleh sampaikan Bapak Ibu sekalian, seluruh mahasiswa dan dosen STIM Sukma itu sudah diberikan pembekalan terhadap yang namanya psikoanalis program. Jadi semua mahasiswa sudah tahu apa yang menjadi mesin kecerdasannya. Tujuannya apa? Mesin kecerdasan ini merupakan peta sebetulnya bagi yang sudah memiliki. Kalau namanya sudah dikasih peta, terus petanya nggak digunakan, ya kalau Google Map bilang Anda tersesat, ulangi sekali lagi, mungkin gitu ya. Jadi artinya mesin kecerdasan yang sudah Allah berikan bagi kita itu kalau nggak kita gunakan pastilah kehidupan kita akan tersesat. Maka gunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Karena itu merupakan satu anugerah yang Allah berikan yang itu sampai dengan hari kiamat nggak berubah. Lingkungan memang mempengaruhi kita, tetapi tidak tetap sifatnya. Sedangkan mesin kecerdasan itu dari awal sampai dengan akhir itulah dia. Jadi mohon digunakan sebaik mungkin. Ditambah dengan kompetensi-kompetensi lainnya. Kami bekali Anda semua dengan yang namanya public speaking program. Kami bekali lagi dengan yang namanya leadership program. Yang berikutnya lagi adalah mindset program, juga kami bekali. Bekal-bekal ini kalau tidak digunakan, maka perjalanan Anda akan bermasalah nantinya. Wisudawan itu bukan berarti selesai sampai di sini. Keterlibatan Anda sekalian setelah selesai dari sebuah institusi pendidikan masih terikat. Jadi apapun yang Anda lakukan nantinya itu masih berpengaruh terhadap institusi kita. Sama seperti misalkan hari ini kita bermasalah, maka yang ditanya siapa? Itu anak siapa? Padahal orang tua kita mungkin sudah memberikan pendidikan yang cukup baik. Tapi itu memang tidak terlepas. Sama artinya dengan STIM Sukma juga. Jadi pesan saya buat adik-adik sekalian, para wisudawan, wisudawati, jangan pernah melakukan hal-hal yang dilarang agama tentunya, dilarang oleh undang-undang, dilarang oleh tata krama,
Sehingga kehidupan yang sudah kita berikan terhadap adik-adik sekalian akan bermanfaat nantinya di kemudian hari. Kalau hard skill bisa dipelajari, soft skill perlu dibentuk. Karakter adalah sebuah kebiasaan. Maka bentuklah karakter Anda dari kebiasaan-kebiasaan positif yang Anda lakukan selama ini. Teruntuk ayah dan ibu yang hari ini sudah hadir, terima kasih atas kepercayaannya. Pesan saya, kita doakan ananda kita untuk terus memiliki attitude yang baik, sehingga harapan-harapan ayah dan bunda agar mereka nantinya bisa membanggakan keluarga, bisa membawa ke kehidupan yang lebih baik, mengangkat derajat martabat orang tuanya bisa dipenuhi. Terima kasih atas kepercayaan kepada STIM Sukma yang sudah mempercayakan putra putri, ayah dan bunda, insya Allah kami akan melakukan lebih baik lagi. Mohon doanya juga, kami saat ini sedang melakukan perubahan status dari sekolah tinggi menjadi institut teknologi dan bisnis. Mudah-mudahan bisa kami selesaikan. Prof. Ibnu, terima kasih sudah hadir. PR kami masih cukup banyak, kemudian tentunya tidak bisa sendirian. Doa dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini tentu sangat kami harapkan untuk prestasi-prestasi, insya Allah kita terus meningkatkan prestasi. Tahun lalu kami mendapatkan dari penilaian LDT itu peringkat 1 untuk pengelolaan SDM, kemudian peringkat 2 untuk apa Pak Rahmat? Untuk 3 dosa, artinya kolusi, korupsi itu kami dapat juara 2 dari LDIKTI. Kemudian ada penilaian terhadap SPMI, jadi ada 6 indikator kemarin, alhamdulillah 6-6-nya kita dapat dari 9, dari 3 lagi yang kita belum dapat. Mudah-mudahan tahun 2022 ini ada penilaian lebih positif lagi untuk STIM Sukma. Mohon doa dari Bapak Ibu sekalian. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati. Selamat juga kepada ayah dan bunda yang hari ini sudah menghantarkan putra putrinya. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah hadir. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.